Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Safira dengan NIM 25071502057. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan perkembangan saya dari masa prenatal hingga kanak-kanak akhir. Baik, perkenalkan nama saya Nela Safira dengan NIM 25071502057 dari kelas H pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pada video ini, saya akan mengeksplorasi perjalanan perkembangan diri saya sejak masa prenatal hingga masa anak akhir. Cerita ini saya rangkai dari wawancara dengan ibu saya, melihat foto-foto lama dan beberapa dokumen keluarga yang masih tersisa. Saya lahir pada 7 Mei 2007, tepat pada hari Senin di Makassar. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara, dan saya memiliki kakak perempuan dengan selisih usia sekitar 1 tahun 9 bulan. Melalui proses ini, saya berharap dapat memahami bagaimana pengalaman awal kehidupan membentuk perkembangan saya, serta bagaimana teori-teori perkembangan dapat menjelaskan perubahan yang saya alami dari waktu ke waktu. Langsung saja perkembangan saya pada masa prenatal atau dalam kandungan. Pada masa prenatal, perkembangan individu terbentuk melalui proses biologis yang terjadi sejak konsepsi hingga kelahiran. Teori perkembangan menjelaskan bahwa kondisi kesehatan ibu, tingkat stres, serta nutrisi yang diterima selama kehamilan memengaruhi pembentukan struktur fisik dan kesiapan fungsi neurologis janin. Lestari dan Eka Nitias 2022 menyatakan bahwa periode prenatal berperan penting dalam menentukan fondasi perkembangan awal, terutama pada aspek pertumbuhan otak dan respon sensorik. Menurut cerita mama saya, kondisi kehamilannya cukup stabil, meskipun mama saya mengalami ngidam seperti tidak bisa makan nasi dan mengalami mual setiap pagi selama 3 bulan pertama. Mama saya juga mengalami stres karena harus mengurus kakak saya yang saat itu masih berusia 1 tahun 9 bulan, sehingga jarak usia kami sangat dekat. Dalam hal nutrisi, mama saya rutin mengonsumsi vitamin dari dokter dan memperbanyak buah serta sayur. Mama saya rutin kontrol kehamilan 1 kali setiap bulan. Selanjutnya, proses kelahiran saya. Saya lahir di salah satu rumah sakit yang ada di Makassar melalui proses persalinan normal pada sekitaran jam 2 dini hari. Saya lahir dengan berat badan 3,4 kg dan tinggi badan 47 cm yang berada dalam kategori sehat menurut standar WHO untuk bayi baru lahir. Proses persalinan berjalan lancar dan saya menangis setelah lahir sebagai tanda bahwa organ pernapasan saya berfungsi dengan baik. Mama saya bilang ketika melihat saya pertama kali, perasaan yang muncul adalah kebahagiaan, rasa syukur, dan lega karena lahir tanpa komplikasi. Selanjutnya, analisis prenatal. Faktor prenatal yang memengaruhi perkembangan saya adalah stresnya mama saya, perubahan pola makan, dan kondisi emosional yang tidak stabil. Menurut teori prenatal stres, hormon kortisol mama dapat memengaruhi perkembangan regulasi emosi anak. Menurut Bobli 1982, kondisi emosional ibu dapat membentuk kesiapan kelekatan bayi yang terlihat pada pola keterikatan saya pada masa bayi. Selanjutnya, perkembangan saya pada masa bayi 0-2 tahun. Pada masa bayi, perkembangan kognitif berlangsung melalui pengalaman sensori motor. Bagaimana dijelaskan oleh Piaget dalam tahap sensori motor. Pada tahap ini, bayi memperoleh pengetahuan dengan melakukan eksplorasi melalui indera dan gerakan tubuh, sehingga bayi mulai memahami keberadaan objek meskipun objek tersebut tidak terlihat. Selain itu, teori ketertarikan yang dikemukakan oleh Bobli dan Ainsworth menegaskan bahwa hubungan emosional yang stabil antara bayi dan pengasuh utama membentuk rasa aman serta kepercayaan dasar yang memengaruhi perkembangan sosial dan emosi selanjutnya. Britton 1992. Berikut perkembangan fisik dan motorik. Saya mulai mengangkat kepala pada usia 3 tahun lebih, merangkak pada usia 7 bulan, duduk pada usia 8 bulan, dan dapat berjalan pada usia 12 bulan. Ibu memberikan ASI eksklusif selama 8 bulan yang sangat mendukung pertumbuhan otak dan fisik saya. Menurut WHO 2006, tahap perkembangan motorik tersebut berada dalam batas perkembangan normal. ASI juga merupakan faktor penting dalam mendukung berat badan optimal, kekebalan tubuh, dan perkembangan neurologis. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, bayi pada usia 0-2 tahun berada pada tahap sensori motor, yaitu tahap ketika bayi belajar melalui eksplorasi, indera, dan gerakan tubuh. Piaget 1952. Saya cenderung penakut dengan suara atau benda baru, tapi saya cepat mengenali orang yang familiar.
saya juga sering meniru ekspresi wajah mama saya seperti tersenyum. Imitasi ini merupakan ciri penting tahap sensori motor yang menjadi dasar terbentuknya memori dan pemahaman awal. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Saya mulai babbling pada usia 5 bulan, kemudian mengucapkan kata pertama yaitu mama pada usia 1 tahun lebih dan mulai menyebut 2 kata seperti mama makan. Dalam rentang usia 1 tahun lebih, menurut teori perkembangan bahasa Gleason 2010, babbling adalah fondasi penting sebelum anak menghasilkan kata bermakna. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Saya menunjukkan senyum sosial pada usia 7 minggu dan mengalami stranger anxiety, yang berarti saya menunjukkan kedekatan kuat pada mama saya. Ketika ditinggal, saya sering menangis atau tantrum. Menurut Bowlby, 1982, bayi yang menunjukkan kecemasan, perpisahan, dan keterikatan kuat pada pengasuh utama biasanya memiliki pola kedekatan aman atau secure attachment karena adanya kehadiran ibu yang responsif. Selanjutnya, perkembangan saya pada masa kanak-kanak awal dari 2-6 tahun. Pada masa kanak-kanak awal, anak menunjukkan perkembangan pesat pada kemampuan bahasa, imajinasi, dan interaksi sosial. Menurut Piaget, anak berada pada tahap pra-operasional, sehingga anak mulai menggunakan simbol, namun masih berpikir egosentris. Dalam aspek psikososial, Erikson menjelaskan bahwa anak berada pada tahap autonomi versus shame and initiative versus guilt, sehingga anak berusaha mandiri dan ingin mencoba berbagai aktivitas. Lingkungan keluarga yang mendukung akan membantu anak mengembangkan percaya diri, sedangkan pembatas berlebihan dapat menimbulkan rasa ragu atau bersalah. Berikut perkembangan fisik dan motorik. Pada masa anak-anak awal, pertumbuhan fisik saya berlangsung stabil sesuai tahap perkembangan. Menurut Birch, 2013, usia 2-6 tahun merupakan periode ketika tinggi badan, berat badan, dan kekuatan otot meningkat cukup cepat. Perkembangan motorik kasar saya terlihat dari kemampuan berlari kecil, melompat, menaiki tangga, dan bermain kejar-kejaran bersama kakak saya. Pada usia 3-5 tahun, saya sudah mampu berlari sehingga stabil dan menjaga keseimbangan. Hal ini sesuai dengan teori Kilahush dan Osmond 2006 bahwa anak usia dini berada pada fase fundamental movement. Di sisi lain, kemampuan motorik halus saya berkembang melalui permainan seperti Play-Doh dan mainan kecil yang melatih jari dan koordinasi tangan. Menurut teori motorasi Gesell 1940, perkembangan motorik halus dan kasar terjadi seiring pematangan sistem saraf, sehingga gerak anak menjadi lebih terkoordinasi. Berikutnya, ada perkembangan kognitif. Menurut Piaget 1952, anak usia 2-6 tahun berada pada tahap pra-operasional, ditandai dengan perkembangannya kemampuan simbolik, permainan imajinatif, dan pertanyaan yang banyak. Saya mulai banyak bertanya sejak usia 4 tahun, seperti kenapa ini dan kenapa begitu. Pada usia 6 tahun, saya mulai aktif bermain pura-pura yang melibatkan daya imajinasi tinggi. Berikutnya, ada perkembangan bahasa saya. Saya mulai berbicara lancar pada usia 4 tahun lebih, dan sejak itu saya mulai suka bercerita. Kemampuan menunjukkan perkembangan struktur bahasa saya yang lebih matang. Berikutnya, ada perkembangan sosial emosional saya. Saya memiliki sifat yang tenang, sulit berteman, dan mudah menangis jika dimarahi. Menurut Erikson 1963, anak usia 3-6 tahun berada pada tahap initiatif versus guilt, yaitu periode ketika anak belajar mengambil inisiatif dalam bermain, namun bisa merasa bersalah ketika ditegur atau gagal melakukan sesuatu. Selanjutnya, ada perkembangan moral. Saya lebih patuh karena ingin dipuji, bukan karena takut hukuman. Saya juga pernah berbohong kecil tentang makanan. Menurut Colbert 1981, ini sesuai dengan tahap prakonvensional, di mana moralitas anak didasarkan pada konsekuensi berupa hadiah, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, perkembangan saya pada masa anak tengah dan akhir, 6-12 tahun. Pada masa kanak-kanak tengah dan akhir, perkembangan kognitif anak mengalami kemajuan signifikan yang ditandai dengan kemampuan berpikir logis sebagaimana dijelaskan oleh Piaget dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep konservasi, klasifikasi, serta hubungan sebab akibat secara lebih terstruktur, sehingga anak mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan objek nyata secara lebih sistematis. Dari aspek psikososial, Erikson menyatakan bahwa anak berada pada tahap industri versus inferiority,
di mana anak berupaya mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan sosial, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Lingkungan keluarga dan sekolah memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk rasa percaya diri anak, sedangkan pengalaman kegagalan atau kritik yang berlebihan dapat menyebabkan anak merasa kurang mampu atau rendah diri. Erikson, 1950. Berikut perkembangan fisik. Pertumbuhan saya cukup cepat selama SD. Saya suka aktif dalam berolahraga dan saya mampu berlari dan melakukan roll depan. Secara fisik, perkembangan saya konsisten dengan anak seusia saya. Berikutnya, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, 1952, anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret yang ditandai kemampuan berpikir logis terhadap objek nyata. Saya memiliki kemampuan belajar yang cukup baik, terutama pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada usia 5 tahun, saya mulai bermain boneka Barbie, kemudian pada usia 7-11 tahun, saya mengikuti lomba mewarnai dan penampilan menari. Pada usia 11-12 tahun, saya memahami hubungan sebab akibat seperti menyadari bahwa tidak belajar akan menyebabkan nilai yang rendah. Berikutnya, perkembangan bahasa. Saya mampu membaca dan menulis dengan lancar, meskipun agak lama dalam berhitung. Mama saya menyatakan bahwa saya telah memahami lebih dari 200 kosakata sejak usia 3 tahun, menunjukkan perkembangan bahasa yang sangat cepat. Berikutnya, ada perkembangan sosial emosional saya. Hubungan sosial saya dengan teman-teman SD cukup baik, meski saya tidak mudah beradaptasi di lingkungan baru. Saya memiliki 2 sahabat dan tidak pernah mengalami konflik yang besar. Menurut Erikson, 1963, usia 6-12 tahun adalah tahap industri versus inferiority, yaitu periode ketika anak banyak bekerja sama, mengembangkan kemampuan dan membangun rasa percaya diri melalui pencapaian. Berikutnya yang terakhir yaitu perkembangan moral. Saya taat pada aturan sekolah, peduli pada pendapat teman, dan suka mendengarkan mereka bercerita. Namun mama saya mengatakan bahwa saya tidak terlalu suka membantu orang. Menurut Colbert, 1981, anak pada tahap konvensional memahami moralitas berdasarkan norma sosial, aturan kelompok, dan keinginan untuk diterima oleh teman sebaya. Berikut refleksi diri saya. Melalui eksplorasi ini, saya menyadari bahwa perkembangan saya dibentuk oleh kombinasi faktor biologis, pengalaman prenatal mama saya, kedekatan saya dengan mama, pola asuh, lingkungan sosial, dan pengalaman masa kanak-kanak. Jadi, teori yang paling bermakna bagi saya adalah teori attachment bobby, karena sejak bayi saya memiliki keterikatan yang kuat dengan mama saya, dan pola kedekatan tersebut tampaknya mengaruhi cara saya menghadapi stres, membangun hubungan sosial, serta mengembangkan rasa aman sampai sekarang. Saya sangat berterima kasih kepada mama saya yang telah berbagi cerita merawat saya sejak kecil dan selalu memberikan kasih sayang sehingga saya dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Demikian pemaparan mengenai perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa anak akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perkembangan saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.